beta jauh dari Yesus, tak pernah beta mau kenal Dia. Yohanes mengatakan dirinya, maaf, saya hanya perintis. Saya bukan siapa-siapa. Saya membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Dia yang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku. Bahkan membungkuk untuk memegang tali kasutnya pun saya tidak layak kepadanya. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Dia mau kasih tahu, dia bukan siapa-siapa. Dia tidak bawa orang datang kepada dirinya. Dia bawa orang datang kepada Tuhan. Kecelakaan terbesar dari kami adalah, saya sebagai pendeta adalah membawa orang datang kepada saya, bukan datang kepada Tuhan. Itu jadi masalah. Di gereja kami ketika saya masih ada di kantor sinode, kalau ada jemaat suka dia punya pendeta, itu menarik sekali. Kalau ada surat tugas mutasi, mereka datang. Bapak Ibu pendeta, tolong jangan kasih pindah kami pendeta. Kenapa? Kami sementara membangun. Oh, dia kepala tukang. Jadi kalau dia pindah bangunan tidak jadi. Itu kalau dia suka pendetanya. Kalau tidak suka, don't bikin surat. Tolong kasih pindah. Ini sudah menghancurkan jemaat ini, tidak bisa nih. Mungkin di gereja Toraja ada juga ya. Saudara, kadang-kadang kita melihat pada manusia lebih besar daripada kita melihat pada Tuhan. Saudara, salah satu teori dari menyembah Tuhan dalam roda kebenaran adalah Tuhan menjadi satu-satunya pusat. Bukan musiknya, bukan yang pimpin pujian, bukan pengkhotbahnya, bukan ornamen apapun. Tuhan menjadi satu-satunya pusat. Saya bukan siapa-siapa. Saya ingat seorang sahabat pendeta saya, dia bercerita kepada saya, Pak Pendeta, saya beberapa kali ke Israel. Terus, waktu pergi pertama Pak Pendeta, itu kalau orang kasih tahu, ini kubur Yesus, saya foto di situ. Ini Taman Getsemani, saya foto di situ. Waktu pulang, jemaat tanya, Mama, sudah pulang? Yuk, cerita sedikit. Saya buka ini foto-foto. Waktu buka foto kubur Yesus, saya ada di sana. Waktu buka Taman Getsemani, saya ada di sana. Pak Pendeta, saya malu sekali. Terus saya bilang, Mama, jangan sampai waktu di Getsemani bukan Tuhan Yesus yang kena tangkap. Mama yang kena tangkap. Terus saya bilang, mulai hari itu Pak Pendeta, waktu saya pergi berikut, saya tidak akan foto saya sendiri di situ. Kalau sampai saya foto, itu kebutuhan sangat pribadi buat saya. Sesekali saya lihat. Tapi untuk kepentingan orang lain, saya kasih tahu, ini kubur Yesus. Ini. Saya tidak boleh ada di situ. Karena saya bukan siapa-siapa. Ini perenungan serius bagi kita. Pernyataan iman bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita hanya ingin mengatakan, Tuhan. Yohanes Pembaptis di penjara. Dia kirim orang bertanya kepada Yesus, Engkaukah Mesias itu? Tuhan Yesus jawab, seperti yang kau lihat. Dikasih tahu dia begitu. Terus Yohanes hanya jawab, oh iya, saya mati dulu ya. Selesai. Tidak ada jasa dalam tanda petik. Dia hanya perintis. Dia tahu dia bukan siapa-siapa di situ. Sulit sekali saudara kita, para pendeta nih, seperti saya misalnya. Ketika bawa orang lebih banyak datang kepada saya, tiba-tiba orang bicara tentang pendeta lain. Saya rasa, bukan saya lebih baik. Jadi karena pusatnya ada di saya. Ganti dia punya pusat. Pusatnya harus ada di Tuhan. Manusia ini akan selesai. Tapi Tuhan harus terus ada dalam hidup kita. Supaya ketika kita bertempik sorak, tulus. Saya senang perayaan Natal semalam. Aman, jalan baik. Kalau kita tanya komentar, semua baik. Tapi kalau kita tanya, bagaimana acara semalam? Dia bilang, sudah baik. Tapi, itu semua yang tidak baik, itu yang dia omong itu. Kalau baik ya baik saja. Tidak usah tapi.
Sebab itu biasanya jadi alasan paling baik. Saya bilang begini, orang kalau mau menipu tuh, kalau dia membungkus baik-baik, dia akan pakai sebenarnya dan tapi. Bapak, kenapa tidak ke gereja? Sebenarnya saya pergi. Tapi, kalau tapi itu dia tidak pergi itu. Kenapa tidak terima pelayanan? Sebenarnya saya terima. Tapi, kalau tapi dia terima. Saudara lihat sekarang. Dia bukan siapa-siapa. Padahal orang-orang kan sangat merindukan Mesias. Bicara dalam konteks Yahudi, mereka tahu betul mereka butuh ditolong oleh Mesias itu sekarang. Engkaukah Mesias itu? Dia bilang, tidak, bukan saya. Terlalu jujur itu. Dia ingin mengatakan sekali lagi, saya bukan siapa-siapa. Supaya Tuhan yang dimuliakan. Jangan merampas kemuliaan Allah itu bagi kita. Supaya seluruh hormat, puji, sembah, kemuliaan hanya ditujukan kepada Tuhan. Dan waktu kita beribadah dan bertampik sorak, itu sungguh-sungguh kita hanya tujukan bagi kemuliaan Tuhan. Sampai satu saat beta jatuh, tengah ada yang peduli beta.